semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Hayat. Di sini saya menjadi pemandu presentasi dari kelompok 4 dan perkenalkan teman saya. Saya Fitri, Ana Zurwati. Untuk mengefisienkan waktu, tentu saja saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk melakukan presentasi tentang hasil observasi karakter peserta ini. Saya persilakan kepada saudara Fitri. Yang pertama ya, ini dari observasi kami yaitu guru mengungkapkan bahwa seluruh peserta didik berbagi latar belakang etnis yang serupa dengan bahasa daerah yang saling dipahami. Kurikulum tempatan lokal diterapkan untuk memperkuat akar budaya serta penekanan pada penggunaan bahasa yang sama dalam interaksi kelas dan bukti dari hasil observasinya itu koordinasi etnis panjang menciptakan komunikasi yang efektif dan harus di dalam kelas. Dukungan sekolah terhadap pelestarian budaya lokal melalui materi ajar dan kebiasaan etika berkomunikasi berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu latar belakang budaya peserta didik. Fungsinya yaitu guru mengonfirmasi kesamaan latar belakang budaya siswa dan senantiasa mengintegrasikan nilai-nilai budaya tersebut ke dalam penyampaian materi atau pendidikan depan. Hasil observasinya yaitu homogenitas budaya peserta didik mempermudah guru dalam menyediakan strategi pembelajaran sehingga materi lebih cepat diserap karena mereka dengan realitas kehidupan sosial. Baik, saya akan menjawabkan kepada guru. Baik, itulah presentasi dari saudara Fitri. Saya persilakan kepada saudara Ina Sumardi. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu aspek yang diobservasi yaitu budaya sekolah. Buktinya informasi dari guru menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam meningkatkan menciptakan komunitas belajar yang interaktif serta mengimplementasi nilai proses belajar Pancasila dalam keseharian. Selanjutnya hasil observasinya itu lingkungan sekolah secara konsisten mencerminkan nilai kedisiplinan, religius dan semangat gotong royong yang membangun ruang belajar yang kondusif bagi siswa. Selanjutnya aspek budaya kelas. Suasana kelas yang nyaman dibangun melalui kesepakatan bersama antara guru dan murid yang memungkinkan adanya dialog timbal balik yang produktif. Hasil observasinya itu terjalin dinamika kelas yang demokratis, pelibatan siswa dalam menyusun aturan kelas membuat mereka merasa lebih dihargai dan aman selama proses belajar. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada presentator berikutnya. Baik, aspek selanjutnya yaitu status sosial. Buktinya yaitu dari hasil wawancara, guru menjamin kesetaraan hak bagi seluruh siswa dengan memberikan perhatian yang adil tanpa memandang status ekonomi maupun latar belakang pengasuhan keluarga. Kemudian hasil observasi tidak ditemukan adanya sokat sosial di antara siswa. Interaksi antar peserta didik berlangsung harmonis tanpa dipengaruhi oleh perbedaan strata sosial. Kemudian aspek minat. Ini yaitu guru mengobservasi adanya keberagaman minat siswa terhadap subjek tertentu, di mana sebagian peserta didik menunjukkan antusiasme tinggi pada bidang spesifik. Hasil observasinya yaitu ketertarikan belajar siswa tampak heterogen sehingga
setiap individu menunjukkan kecenderungan pada mata pelajaran yang selaras dengan bakat serta potensi personal mereka, baik secara pendidikan kepada mereka. Baik, terima kasih kepada saudara Indra yang selanjutnya saya persilakan kepada Selanjutnya yaitu aspek perkembangan kognitif. Buktinya yaitu peserta didik dilaporkan telah mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik, memahami dimensi ruang dan waktu, serta mulai aktif dalam beradu argumen. Hasil observasinya yaitu kapasitas intelektual siswa berkembang secara optimal dengan kemampuan berpikir logis, keberanian dalam mengungkapkan opini. Aspek kemampuan awal. Buktinya yaitu siswa menunjukkan kesiapan mental melalui rutinitas doa dan salam, serta memiliki kemampuan mengingat dan mengaitkan pengalaman pribadi dengan materi baru. Hasil observasinya yaitu kesiapan belajar peserta didik tergolong tinggi, mereka mampu menjembatani pengetahuan lama dengan informasi baru yang silakan kepada presentator berikutnya. Selanjutnya yaitu aspek gaya belajar. Berdasarkan bukti karena keterbatasan fasilitas proyektor, siswa mengandalkan catatan di papan tulis dan menjelaskan verbal dari guru sebagai sumber informasi utama. Berdasarkan hasil observasi, kecenderungan gaya belajar siswa adalah visual dan auditory. Metode ceramah dan demonstrasi langsung. Berdasarkan hasil observasi, kecenderungan gaya belajar siswa adalah visual dan auditory. Metode ceramah dan demonstrasi langsung oleh guru terbukti menjadi cara yang paling efektif bagi mereka. Selanjutnya yaitu aspek motivasi. Berdasarkan bukti, guru berupaya memantik semangat siswa dengan memberikan apresiasi dan ruang untuk berpendapat yang memicu keaktifan siswa dalam bertanya. Berdasarkan hasil observasi, antusiasme belajar peserta didik terlihat sangat menonjol dan tercermin dari keterlibatan aktif mereka dalam setiap sesi diskusi di kelas. Baik, terima kasih kepada saudara Indra yang selanjutnya saya persilakan kepada presentator berikutnya. Baik, jadi aspek selanjutnya adalah aspek perkembangan emosi. Dan pertama itu sejauh mana kelas dan ruang pelajaran ini menjadi ruang ekspresi diri dan serta untuk peserta didik. Baik, aspek selanjutnya adalah perkembangan emosi. Pertanyaan pertama, sejauh mana kelas dan ruang pelajaran lainnya menjadi ruang ekspresi diri dan serta untuk peserta didik. Nah, sampainya di sini jawaban dari berikutnya itu menjelaskan bahwa sampainya beberapa pembelajaran ini betul-betul menjadi suasana nyaman lah atau atmosfer supaya di kelas itu menciptakan suasana yang baru. Terus yang kedua, apakah peserta didik cenderung marah ketika tidak mampu menyelesaikan tugas? Tentunya di sini tidak, karena guru yang di sana pasti melihatlah siswa yang bisa dibilang kurang mampu untuk menyelesaikan tugas. Jadi peran guru di sini itu untuk melihat siswanya yang kurang mampu lah. Terus yang ketiga, apakah peserta didik cenderung menangis ketika mendapat nilai rendah? Tentunya tidak, karena guru di sini itu guru itu sebagai orang tua siswa. Jadi guru di sini perannya untuk melihat siswa yang agak kurang. Jadi hasil analisis dari ketiga hal tadi itu peserta didik mampu mengendalikan emosi dengan cukup baik. Mereka menunjukkan kegigihan dan tidak mudah putus asa saat menjumpai tugas yang sulit. Terus yang selanjutnya adalah perkembangan sosial. Pertama, secara umum atau secara keseluruhan, bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung peserta didik untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi. Nah, di sini bagaimana guru membangun atmosfer yang mendukung? Tentunya di dalam pembelajaran itu harus menciptakan suasana yang hangat. Contohnya kayak kita memberikan pendekatan kepada siswa itu lah. Terus yang kedua, bagaimana guru memfasilitasi peserta didik dalam mengembangkan keterampilan sosial peserta didik dalam kegiatan belajar.
fasilitasi. Nah di sini fasilitas guru di Wadis adalah kayak kerja kelompok gitu, kerja kelompok kayak kerja kelompok supaya membuat pengetahuan siswa ini menjadi ada. Terus pertanyaan kedua, tiga. Pertanyaan ketiga, apakah peserta didik mulai memahami bagaimana peran mereka mempengaruhi orang lain? Nah, di sini jawaban gurunya itu lebih besar kayak kadang-kadang karena guru itu sebenarnya tidak sepenuhnya satu hari pun bisa memahami kondisi atau peserta didik. Terus pertanyaan keempat, apakah peserta didik menghargai pendapat temannya dalam kerja kelompok? Di sini gurunya menyatakan bahwa iya, karena kerja kelompok berarti kerja antar sama kelompok. Terus yang kelima, apakah peserta didik mampu bekerja sama dengan baik dalam kelompok? Jawaban dari gurunya kemarin menyatakan bahwa iya, karena otomatis kalau dari kelompok kita memerlukan namanya kekompakan dari kelompok atau kekompakan teman-teman kita. Jadi kesimpulan dari jawaban tadi dari hasil analisis. Nah, kompetensi sosial siswa tumbuh dengan baik di mana kerjasama tim, kemampuan berkomunikasi dan sikap saling menghormati menjadi ciri khas interaksi mereka. Baik, saya kembalikan kepada mereka. Baik, terima kasih kepada saudara Muhammad Afsal. Selanjutnya saya silakan kepada presentator berikutnya. Selanjutnya itu perkembangan moral dan spiritual. Pertanyaannya itu apakah peserta didik membiasakan berdoa sebelum makan melalui cara yang dilakukan? Ya, peserta didik berdoa karena peserta didik mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk. Tentunya sudah bisa karena yang kami wawancara ini siswa guru wali kelas dari siswa kelas 5. Kemudian apakah peserta didik meminta maaf saat melakukan kesalahan terhadap temannya? Melalui wawancara yang kami lakukan, ada beberapa yang sudah mau mengakui kesalahan dan ada yang beberapa yang masih disungkan lah istilahnya. Kemudian apakah peserta didik meminta izin ketika hendak meminjam barang milik teman? Jawaban dari gurunya iya. Kemudian kesimpulan dari wawancara yang kami lakukan di aspek perkembangan moral dan spiritual itu, dimensi moral dan spiritual siswa terbentuk secara positif di sekolah yang kami observasi melalui praktik perilaku sopan santun, sikap religius dan penghormatan terhadap hak orang lain. Baik, selanjutnya itu perkembangan motor. Yang pertama, apakah peserta didik dapat memanjat, melompati tali, berenang, dan dapat memukul bola tenis melewati net? Jawaban dari gurunya, iya, tentu bisa. Kemudian, apakah peserta didik mampu berjalan maju pada garis lurus, berjalan di atas papan tepian, berjalan sambil berjinjit? Melalui wawancara yang kami lakukan, tidak ada jalan di atas papan tepian, belum dipraktek. Tapi kalau berjalan berjinjit sama di garis lurus ya sudah ada. Kemudian apakah peserta didik mampu berjalan mundur, berjalan ke samping pada garis lurus? Jawaban dari gurunya iya. Kemudian apakah peserta didik mampu berlari sambil melompat dengan seimbang tanpa jatuh? Iya, karena sedang praktek olahraga kata gurunya. Kemudian apakah peserta didik mampu berdiri di atas satu kaki dengan seimbang? Jawabannya iya, tentu saja. Kemudian apakah peserta didik mampu mengikat tali sepatu dengan benar? Ini cukup mencengangkan karena jawaban dari gurunya sudah bisa semua pada siswa kelas 5 SD. Kemudian apakah peserta didik membuat pendidikan yang rapi? Jawabannya iya, katanya sering bikin kapal-kapal di kelas atau yang itu yang bukan. Kemudian apakah peserta didik mampu menulis dengan rapi? Jawabannya ada beberapa yang sudah bisa, tapi ada yang beberapa belum. Maksudnya di sini rapi dalam standar SD, bukan rapi dalam standar pilihan. Kemudian apakah peserta didik mampu memotong syarat atau kertas yang rapi? Jawabannya ada beberapa yang sudah bisa dan ada beberapa yang belum. Kemudian kesimpulan secara umum dari pertemuan tadi, secara umum kemampuan fisik peserta didik di SD yang kami observasi secara proporsional baik dalam aspek kekuatan koordinasi tubuh maupun keteliran tangan. Pertemuan materi dari kelompok kami selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Buka pertanyaan kami persilakan. Baik, Pak Wajis, apakah ada pertanyaan? Baik, saudara Maya Fauzi, silakan. Oke, saudara Maya Fauzi, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya bersama Nurman Fauzi, perwakilan dari kelompok 1. Jadi pertanyaan saya itu dari beberapa aspek yang diobservasi, aspek apa yang penting untuk dikembangkan oleh guru?
lumayan Fauzi. Saya persilakan kepada teman kelompok saya untuk menjawab dari pertanyaan lumayan Fauzi. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 diwakili oleh Nurmaya Fauzi. Pertanyaannya bagus tadi, aspek mana yang paling penting dari aspek yang kami wawancara ini? Kalau ditanya aspek mana yang paling penting, ya semua aspek penting. Tapi aspek pendapat kami yang paling penting itu ya aspek di religius tadi, spiritual sama religius. Kita harus berdoa sebelum melakukan sesuatu. Itu yang paling penting. Baik, pada saudari lumayan Fauzi, apakah masih ada singkatan? Baik, menurut saya jawaban dari kelompok satu. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari. Nah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, maka mari kita tutup dengan kesimpulan. Peserta didik memiliki karakteristik yang homogen secara etnis dan budaya, sehingga menciptakan komunikasi yang efektif dalam pembelajaran yang relevan, demokratis dan religius. Berhasil membentuk peserta didik yang memiliki moral baik, toleransi sosial yang tinggi, serta kematangan emosional yang baik. Sekian dari kelompok 4, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.